Oke, kita record ulang. Yang pertama tadi lupa nyeting mikrofonnya, suaranya tidak masuk, sudah didemokan setengah jam. Oke lah, demo sistem informasi di pengaduan ya. Di contoh kasus di sini Direktorat Polisi Perairan ya. Sini ada menu di landing page-nya, ada menu home. Itu tersedia tombol tanggap darurat, nanti saya jelaskan, lalu tombol survei penilaian layanan. Lalu ada about us, itu tentang tinggal diisi aja ini sesuai tentang direktoratnya atau tentang kasusnya, lalu di kontaknya tinggal diisi aja. Nah, untuk fiturnya itu ada banyak ya kalau sudah login ya. Jadi untuk belum login itu fiturnya hanya tanggap darurat dan survei penilaian, dan ini pun mesti login karena melaporkan itu harus ada data akun yang jelas ya. Sebelumnya kita login dulu. Sebenarnya bisa registrasi ya. Tadi sudah saya contohkan registrasi, cuman audionya enggak kesimpan, jadi ulang. Si Budi, lalu passwordnya copy aja, 2886 depan, 2886 depan. Atar duplikat si Budi sudah ada rupanya tadi kan, tambah lagi aja. Dia tidak boleh duplikat akun si Budi. Example login. Nah, kalau sudah login, dia punya banyak menu tuh. Ada menu pengaduan, perizinan, dan profile. Nah, di sini saya contohkan profile dulu, namanya Budi. Kita uji coba fitur Budi gitu ya. Kita ubah namanya saja, passwordnya nggak usah. Nah, simpan. Nah, sudah tersimpan ya Budi ya. Lalu kita coba fitur tanggap darurat dulu. Ini fitur bagus ya. Jadi fitur ini bisa mengirimkan pengaduan secara darurat cepat gitu ya. Melampirkan keterangan ada kecelakaan misalnya, dan lokasi titik kejadian itu live location ya, sesuai device-nya. Jadi fitur ini bisa dilakukan langsung di titik kejadian yang ada device kita di situ gitu. Kita submit, langsung terkirim. Budi mengirimkan laporan kejadian sesuai lokasi ya. Ini bisa diklik titik lokasinya di maps, bisa langsung direct gitu ya, ada kecelakaan. Oke, selanjutnya kita coba fitur pengaduan. Nanti untuk tanggapan operatornya nanti ya, setelah ini kita buat pengaduan. Ini untuk pengaduan yang sudah lewat atau juga yang sekarang juga bisa dengan melampirkan bukti nyata. Itu ada illegal fishing, deskripsinya ada orang Cina misalnya nih gitu, lagi mancing. Lalu tanggal pengaduannya tanggal kejadian ya, misalnya kemarin, buktinya ini gitu. Coba nih misalnya nih orang Korea nih, ini buktinya, submit. Nah, data berhasil terkirim. Budi jenis pengaduannya illegal fishing, lalu tanggal kejadian, ini deskripsinya, ini buktinya, bisa dicek. Ini statusnya masih pending, berarti belum ditanggapi oleh operator. Lalu ada menu perizinan, bisa dibuatkan permohonan perizinan tentang apa, ini saya nggak tahu ya,
contoh aja. Lalu ini isi nomor handphone 80 tujuan kegiatannya contoh aja. Tujuan waktu kegiatannya tanggal 27 misalnya, gedung contoh simpan. Nah ini si Budi contoh, nomor telepon contoh, gedungnya contoh. Ini tanggal waktu kegiatannya yang kita melakukan permohonan ya, statusnya masih pending, belum ditanggapi oleh operator. Sekarang kita login ke operator dengan mengakses /admin. Nah kita login, misalnya saya sudah buat akun ya, contoh akun admin ya. Nah untuk yang menanggapi itu bisa admin, bisa operator. Jadi saya jelaskan dulu di sini semua menunya. Jadi di admin itu ada grafik seperti ini, di operator juga ada ya, operator juga ada, cuman di operator menunya nggak sekomplit ini tuh ya. Nanti saya jelaskan. Jadi di menu operator atau di menu admin sekarang itu komplit, mulai dari layanan darurat, dia bisa ngecek dan melakukan respon juga bisa, dia pokoknya semua aksesnya bisa. Ini darurat yang pending itu ada satu tadi dari Budi ya. Ini bisa kita update statusnya, tapi nanti aja kita contohkan sebagai operator. Dan ini ada layanan pengaduan, mulai dari pending, diproses, terselesaikan, dan semua status. Dan ini ada layanan perizinan, mulai dari pending itu pengajuan ya. Aduh sorry, layanan perizinan pending, perizinan diproses, disetujui, layanan perizinan disetujui, dan semua status. Lalu ada di sini laporan kinerja, itu berdasarkan dari status darurat, pengaduan, dan layanan darurat ya. Berdasarkan dari layanan darurat yang terselesaikan berdasarkan siapa yang merespon. Oke. Jadi di sini adalah laporan kinerjanya si anggota tadi. Kita anggap operator itu anggota aja. Lalu di sini juga ada laporan kinerja layanan pengaduan, bisa kita ekstrak nanti aja ya, setelah ada contoh. Ini kan masih 0. Ini ada kuesioner. Ini pertanyaan yang bisa kita isi yang akan terkirim ke masyarakat supaya masyarakat bisa mengisi kinerja kita. Di sini ada jawaban. Di sini saya tadi sudah contohin. Kita hapus saja lah. Delete biar bersih ya, dimulai dari 0 gitu. Oke, di sini ada jadi menu kuesioner ya, nanti akan terhapus sendiri juga nih. Push ya jawabannya. Oke, di sini ada menu users, manajemen users, itu ada terkait dengan anggota. Data anggota bisa kita tambahkan di sini. Misalnya ini sudah saya buatkan tadi contoh anggota, status jabatannya staff. Ini untuk menambah kategori jabatan, nanti akan terhubung ke sini. Ketika kita create, jabatannya muncul di sini. Lalu di sini ada menu user, disinilah menentukan siapa anggota yang berhak mengakses sistem ini. Misalnya tadi saya contoh si Gugun ya. Gugun dia bisa akses sebagai operator. Nanti saya jelaskan operator ini apa aja yang bisa. Di sini ada data masyarakat. Di sini juga admin bisa menambahkan data masyarakat sendiri, atau masyarakat bisa register seperti Budi ini. Ya. Lalu di sini ada manajemen aktivitas, itu terkait dengan kegiatan, kehadiran. Ini bisa create, delete
edit ya, semuanya berfungsi. Misalkan saya contoh, ini anggotanya, contoh, ini contoh, tanggal kegiatannya ini create. Semuanya berfungsi dengan baik. Lalu data SAR juga di sini saya tambahkan aja karena kosong ya. Pan ya, ini data yang berfungsi. Nah ini untuk mengatur rule operator itu aksesnya apa aja, admin super itu apa aja. Admin super jangan diubah-ubah karena semua data ini ada di admin super. Misalnya operator kita izinkan untuk hanya data darurat, lalu pengaduan, semua status pengaduan, lalu perizinan, semua status perizinan. Oke, hanya kita izinkan untuk itu saja. Oke, jadi nanti kita setting dulu ini izinnya apa aja, baru kita manage usernya. Si Gugun taruh sebagai operator. Misalnya si Jen mau ditaruh sebagai operator gitu. Bisa juga dia dua-duanya, operator juga, super admin juga bisa gitu. Nah sekarang kita contohkan. Sebelum itu ini ada grafik ya, grafik dan count atau menghitung jumlah total. Di sini ada total pengguna, total anggota ya. Di sini ada total masyarakat, di sini ada total darurat yang masih pending, ini masih pending 1. Ini ada total semua darurat yaitu 1 ya, karena hanya ada 1 data. Total pengaduan 1 ya, karena total pengaduan daruratnya yang masih pending 1. Nah ini grafik ini belum ada isi karena yang terselesaikan belum ada, yang tidak terjangkau belum ada, yang darurat terselesaikan juga belum ada, yang tidak terjangkau juga belum ada. Kita coba dulu menanggapi sebagai operator. Itu tadi siapa ya? Siapa tadi? Lupa saya. Contoh, si Gugun ya. Gugun sebagai operator. Nah, menunya hanya menu operator ya, yaitu layanan darurat, semua status ya, layanan pengaduan dan perizinan, dan dia bisa juga ngecek laporan kinerja. Nah, kita coba tanggapi dulu. Ini si Budi ada mengirim data darurat ya, kita tanggapi, klik aja. Dia hanya bisa mengedit status dan keterangan. Untuk nama masyarakatnya tidak bisa edit, dan lokasinya juga tidak bisa edit. Nama dia sendiri juga tidak bisa dia edit. Nah, kita coba statusnya diproses, kita tambahkan diproses misalnya keterangannya, submit, dia akan berpindah ke tabelnya diproses. Nah, bisa juga kita cek statusnya di akun Budi A. Kita login sebagai Budi A. Cek layanan daruratnya tadi. Statusnya kembali dulu. Statusnya diproses ya. Nah, ada kecelakaan diproses. Oke, pokoknya sinkron lah itu, dijamin. Lalu kita masuk lagi ke admin ya. Kok ke admin si Gugun, Gugun operator ya, statusnya diproses, kita buat terselesaikan. Oke, clear, enter, save change. Nah, dia akan berpindah ke darurat terselesaikan. Kita cek grafiknya ya, darurat pending 0 karena sudah tadi. Nah, kita cek nih
status darurat yang terselesaikan ada 1 di bulan Juli. Jadi dia tampil per bulan ya di sini. Per tahun dia tampil semua bulannya. Jadi misalnya di April ada 10, maka April paling atas, Juli jauh di bawah karena hanya 1. Jadi tergantung tergantung grafiknya per bulan berapanya gitu. Oke, di sini ada pengaduan, kita buat langsung aja terselesaikannya, kita cek. Nah, dia hanya bisa sama tadi, ngedit data masyarakat tidak bisa, tanggal pengaduan tidak bisa, dia hanya bisa ngedit status, terselesaikan misalnya keterangannya oke, selesai gitu. Save change. Nah, dia otomatis ke tabel terselesaikan. Kita cek grafiknya ya. Nih, terselesaikan. Oke. Lalu kita cek perizinan, tadi ada perizinan yang masuk. Kita setujui aja ya. Sebenarnya diproses ya udah. Cek dia pindah di proses. Kalau kita selesai setujui, dia pindah ke tabel disetujui. Nih. Oke, sekarang kita cek di aksesnya masyarakat Cibudiah. Lihat statusnya. Yang darurat sudah terselesaikan, yang pengaduan sudah juga terselesaikan, ada legal fishing, oke, selesai, perizinan disetujui. Nah, oke, sekarang masyarakat bisa menilai ya, layanannya seperti apa gitu. Cepat atau enggak, itu sesuai pertanyaannya. Di sini ada tombol survei penilaian. Nanti semua pertanyaan yang ada di kuesioner tadi muncul di sini. Nah, masyarakat bisa milih, misalnya contoh, misalnya nih pertanyaan ini, pelayanan ini cepat atau lambat gitu ya. Cepat. Ini baik atau enggak? Cepat baik. Ini baik. Cukup. Buruk gitu ya. Buruk. Baik. Sangat baik. Sangat baik. Cepat, cukup. Nah, untuk memastikan aja bahwa data yang disubmit ini sesuai, itu kita coba yang buruk ya. Buruk ada berapa nih? Buruk ada 1, 2. Nah, pastikan ada 2 yang buruk ya. Yang setelah kita submit, kita cari buruk. Nah, ini buruk ada, kita copy paste di search. Nah, buruk ada 2 ya. Jadi datanya sudah sesuai, yang masuk sesuai dengan input tadi. Jawaban Anda berhasil simpan. Nah, kita log out, kita masuk sebagai admin. Karena admin hanya admin yang bisa lihat statusnya tadi ini. Oke, kuesioner ya. Jawaban kuesioner Cibudiah memastikan lagi nih. Cibudiah bisa mengirim jawaban kuis ya tadi. Ini bisa kita ekspor juga jawabannya untuk laporan atau apa gitu ya. Nah, ini tadi Cibudiah mengirim jawabannya ini, pertanyaannya ini. Oke, sekarang laporan kinerja. Kita cek di layanan darurat. Itu ada 1. Dan misalnya ada banyak, kita filter aja nih. Filter sesuai nama. Contoh, kita filter nama orang lain nih. Ini kan Gugun ya. Kita contoh fungsinya, misalnya John Day. Nah, nggak ada tuh. Kita bisa source juga tanggal, dari tanggal 1 sampai tanggal 31 misalnya. John Day tidak ada, Jen Smith belum ada, menanggapi si John juga belum ada, misalnya itu operator ya. Kita cek Gugun
oh ada nih, Gugun ada menanggapi di bulan ini kan filternya dari 1 bulan ya. Misalnya filternya sampai dari tanggal 1 sampai tanggal 6, otomatis si Gugun belum ada, maka kosong. Oke, berarti fungsinya udah benar. Ini misalnya sudah kita filter Gugun ya dari tanggal 1 sampai tanggal 31, datanya ada, kita tandain semuanya, nanti bisa banyak ya, bisa banyak, nanti diekspor aja. Nah ini untuk laporannya. Nah ini sesuai dengan data yang ada tadi, diekspor, hasil ekspornya itu. Begitupun dengan pengaduan, dia bisa filter juga per orang. Nah, Gugun yang ada ya, per bulan juga bisa, dari tanggal 1 sampai tanggal 3 otomatis kosong. Kalau sampai tanggal 31 ada si Gugun ya. Bisa juga ekspor, hasilnya juga sesuai dengan tabel yang ada nih. Oke, saya sudah cukup untuk menambah data user di sini ya, menambah data anggota ya, data operator ya. Kalau anggota di sini, jadi bisa milih untuk pendataan anggota saja, bisa di sini misalnya, bisa juga diekspor data anggotanya, semuanya ada ekspornya. Lalu di sini untuk operator yang berhak mengakses ya, jadi si anggota misalnya ada 10 anggota, ternyata hanya 4 saja jabatan yang boleh mengakses web ini, tinggal ditambahkan di data user gitu. Oke, cukup untuk rancangan database-nya seperti ini. Jadinya banyak penambahan ya yang di luar dari data rancangan awal ya. Rancangan awal seperti ini untuk alurnya. Dan untuk di sini kan ada 2 aktor ya, admin sama masyarakat. Nah, di sini ada perubahan banyak. Untuk operator itu ada 3, untuk aktor itu ada 3 ya. Masyarakat ditambahkan super admin ditambah operator. Nah, jadi harusnya di sini ada 3 aktor ya. Nah, untuk database, ini database rancangan awal masih kurang komplit, dan ini yang komplit sudah kita tambahkan. Oke, sudah cukup sesuai dengan rancangan awal. Oke, kita kembali lagi ke depan. Terima kasih. Done.